Sosok yang familiar ini sedikit mengejutkan Xiao Chen. Dia menghentikan apa yang dia lakukan dan menunjukkan senyuman lembut di wajahnya. Dia berkata, saya tidak melihat gadis ini selama hampir 2 tahun sejak kompetisi pemuda 5 negara. Cek, itu rubah kecil yang kubawa dulu. Sulit membayangkan dia tidak hanya berhasil mengubah wujudnya tetapi juga menjadi begitu menawan. Ao Jiao juga mengungkapkan keheranan di matanya. Hei, siapa laki-laki yang berdiri di sampingnya itu? Matanya terlihat agak licik. Xiao Chen menarik pandangannya dan menurunkan tudung kepalanya. Lalu dia berkata dengan tenang, dia mungkin salah satu pengejarnya. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk masuk. Tunggu, bukankah kamu berniat bertemu dengan gadis ini? Belum saatnya. Tanda hubung. Di jalan menuju paviliun surga berkembang, kelompok 4 musinya mengobrol dengan lembut. Saya mendengar bahwa selain pedang Kaisar Guntur yang patah, akan ada beberapa harta karun rahasia tingkat tinggi dengan kualitas terbaik dalam lelang ini. Bahkan harta karun rahasia tingkat sage yang berharga, yang jauh lebih berharga daripada harta karun rahasia tingkat tinggi, akan muncul. Jiang Zimo tampaknya tidak berbeda dengan saat dia berada di alam kubah langit, terlihat sangat tenang saat dia berbicara. Itu benar, lelang ini adalah lelang tahunan paviliun surga berkembang. Meskipun paviliun surga berkembang di kota Hunluo tidak besar, tidak diragukan lagi di dalamnya terdapat banyak hal baik. Kami pasti akan menemukan banyak harta karun rahasia yang kami inginkan untuk istana kuburan bintang. Yang berbicara selanjutnya adalah pria anggun di samping Xiao Bai. Penampilannya yang cantik memberikan suasana yang mempesona. Fitur wajah pria cantik ini tampak terukir indah, sangat indah. Ditambah dengan matanya yang hitam pekat, wajahnya adalah wajah yang membuat banyak wanita iri. Satu-satunya kelemahan pada wajahnya adalah kurangnya maskulinitas, aspeknya lebih bersifat kelembutan feminin. Namun, itu bukanlah hal yang buruk. Beberapa gadis mungkin menganggap kelembutan ini lebih menarik. Musinya tersenyum tipis dan berkata, haha. Tuan Muda Xuan Yu benar-benar jenius dalam ras rubah roh bulan perak. Sepertinya kita pasti akan mendapatkan lukisan Great Rock Spreading Wings kali ini. Ternyata orang ini adalah seorang kultivator ras iblis dari ras rubah roh bulan perak. Tidak heran dia terlihat sangat cantik. Ketika rubah roh mengambil bentuk manusia, apapun jenis kelaminnya, mereka akan sangat menawan. Xuan Yu tersenyum tipis dan melirik musinya. Keinginan yang tak terlihat untuk memilikinya muncul di matanya. Dia tersenyum dan berkata, bagus sekali. Kalian berdua adalah teman Xiao Bai. Manfaat yang kami peroleh kali ini pasti mencakup kalian berdua. Tepat pada saat ini, Xiao Bai, yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit, dengan lembut merajut alisnya. Kejutan muncul di wajahnya, lalu kebingungan. Xuan Yu segera maju dan bertanya, Xiao Bai, ada apa? Xiao Bai berkata dengan ragu, saya pikir saya baru saja merasakan aura kakak Xiao Chen. Namun, aura itu langsung menghilang. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar kakak Xiao Chen. Ketika musinya dan Jiang Zimo mendengar nama Xiao Chen, wajah mereka berseri-seri. Kemudian, mereka berkata, tidak mungkin. Itu tidak mungkin, kan? Ini adalah kota Hunluo, yang relatif jauh dari kota langit tertinggi. Xiao Bai menyipitkan matanya dan tersenyum malu. Saya pasti salah. Jika kakak Xiao Chen ada di dekatnya, lalu mengapa dia tidak datang mencari Xiao Bai? Ketika Xuan Yu, yang berada di samping, mendengar Xiao Bai menyebut nama Xiao Chen, ekspresinya tampak tidak wajar. Ekspresi cemburu muncul di matanya. Kemudian, Xuan Yu kembali normal. Dia tersenyum hangat dan mengubah topik pembicaraan. Ayo pergi. Pelelangan akan segera dimulai. Jika kita masih tidak masuk, kita akan terlambat. Keempatnya tidak menyadari bahwa ada orang berjubah hitam yang memperhatikan mereka memasuki pintu paviliun surga berkembang sementara dia berdiri di paviliun di seberangnya. Kamu benar-benar tidak punya hati. Kamu bahkan menyembunyikan auramu sendiri, Ao Jiao tertawa. Sebelumnya, ketika Xiao Chen melihat keempatnya, dia langsung merasakan hubungan misterius. Meskipun An Zixuan telah menghapus kontrak darah antara dia dan Xiao Bai, keduanya menghabiskan banyak waktu bersama untuk berbagi bahaya. Beberapa hal tidak dapat dipatahkan begitu saja, perasaan ajaib seperti itu sulit untuk didefinisikan. Xiao Chen tidak punya pilihan selain menarik auranya sepenuhnya sebelum dia bisa menyembunyikan dirinya dari Xiao Bai. Masalah dengan Wu Yuankei masih belum terselesaikan. Mo Lingtian itu juga tidak bagus. Bertemu dengannya sekarang hanya akan membahayakan dirinya. Cukup mengetahui bahwa dia aman. Kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, kata Xiao Chen lembut setelah beberapa saat. Kultivator Silver Moon Spirit Fox bernama Xuan Yu itu sangat kuat, tidak lebih lemah dari Mo Lingtian. Terlebih lagi, sepertinya dia juga bukan orang yang baik. Ao Jiao selalu memiliki mata yang tajam. Hal-hal yang tersembunyi di kedalaman mata Xuan Yu tidak bisa luput dari perhatiannya. Tentu saja, mustahil Xiao Chen juga tidak menyadarinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya harap dia tidak melakukan hal konyol.
Xiao Chen terus berjalan ke depan. Segera, dia memasuki aula paviliun surga berkembang. Aula itu sekarang tampak sangat berbeda dari saat Xiao Chen datang 2 hari lalu. Semua etalase yang menampung barang lelang telah hilang, tertukar dengan deretan kursi. Tempat itu riuh. Orang-orang terdengar saling berteriak, membuat tempat itu sangat ramai. Segala macam diskusi pun terjadi. Xiao Chen melihat tiketnya dan segera menemukan tempat duduknya. Platform lelang berdiri hanya 500 meter di depannya. Lokasi ini adalah tempat yang cukup bagus, dia tidak menghabiskan koin astralnya dengan sia-sia. Lelang kali ini sungguh luar biasa. Tidak hanya banyak martial sage yang sebelumnya tersembunyi yang muncul, tetapi pewaris sejati dari Sekolah Pedang Surgawi Abadi, Sekte Mausolem Tulang, Sekte Bayangan Darah, Aula Iblis yang luar biasa, Sekte Harimau Surgawi, dan Rumah Ular Melonjak semuanya juga ada di sini. Sebagian besar petapa bela diri ini ada di sini untuk pedang Kaisar Guntur yang patah. Namun, saya tidak tahu untuk apa pewaris sejati dari faksi-faksi besar ini berada di sini. Memang ini sangat aneh. Lelang serupa pernah terjadi sebelumnya. Namun, aku belum pernah mendengar satu pun yang dihadiri oleh semua pewaris sejati dari 6 faksi utama. Sudahlah, mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Saya hanya ingin melihat apakah saya memiliki peluang untuk mendapatkan senjata yang cocok untuk saya. Xiao Chen baru saja duduk, dan dia mendengar diskusi di dekatnya. Tanpa diduga, pewaris sejati dari 6 faksi utama semuanya telah bergegas. Xiao Chen mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Dia diam-diam memperluas rasa spiritualnya dan segera menemukan beberapa aura kuat yang tidak lebih lemah dari milik Wu Yuankai. Terlebih lagi, pemilik aura tersebut masih sangat muda. Jika tebakan Xiao Chen benar, mereka seharusnya menjadi pewaris sejati dari 6 faksi. Xiao Chen merasakan beberapa aura lagi yang bahkan lebih kuat di ruang VIP lantai 2. Hukum sage surgawi selebar jari mengelilingi orang-orang ini, berjumlah ratusan. Aura-aura ini berada di luar kemampuan setengah sage. Jelas, ada banyak martial sage yang hadir juga. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa seperti badai sedang terjadi, bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lain. Selain pewaris sebenarnya dari 6 faksi besar, ada juga beberapa setengah sage kuat yang tersembunyi. Mereka semua harus berada di sini untuk tujuan yang sama. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan masalah di mana Mo Lingtian datang untuk meminta bantuanku. Tiba-tiba, aula yang bising menjadi sunyi. Xiao Chen mendongak dan melihat seorang pria berambut putih mengenakan pakaian dengan sulaman emas perlahan berjalan ke platform lelang. Selamat datang, semuanya, di lelang tahunan Paviliun Surga Berkembang Kota Hunluo. Diriku yang rendah hati adalah Qin Tua, dan aku akan menjadi tuan rumahmu untuk lelang ini. Saya akan langsung mengejar dan segera mengeluarkan item pertama. Qin Tua tampak sangat berpengalaman. Setelah perkenalan sederhana, dia membuka tirai hitam di platform lelang. Sebuah pagoda kecil dan indah muncul di pandangan semua orang. Ledakan, Qin Tua dengan santai melambaikan tangannya dan mengirimkan untaian intisari ke dalam pagoda. Energi spiritual di sekitarnya bergetar hebat ketika suara halus dan bijaksana datang dari pagoda. Murid Xiao Chen mengerut saat dia memasukkan indera spiritualnya ke matanya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia memperhatikan untaian hukum sage surgawi yang ramping di sekitar pagoda. Tanpa diduga, ini adalah harta karun rahasia tingkat sage, yang melampaui harta karun rahasia tingkat tinggi dengan kualitas tertinggi. Bahkan jika mereka sendiri bangkrut, beberapa orang setengah sage tidak akan mampu membeli barang seperti itu. Bahkan jika mereka membelinya, mereka tidak akan mampu mempertahankan pengeluaran untuk harta karun rahasia sebesar itu. Para pembudidaya di sini setidaknya adalah raja bela diri tingkat tinggi. Mereka telah melihat banyak hal dalam hidup mereka dan segera mengetahui apa itu harta karun rahasia. Itu sebenarnya adalah harta karun rahasia tingkat sage. Ini baru item pertama, dan sudah bisa membuat mata kita memerah karena nafsu. Biasanya, harta karun rahasia tipe pagoda bersifat defensif. Jika saya bisa memenangkan lelang ini, saya akan dapat melindungi diri saya dari martial sages. Bodoh. Belum lagi apakah Anda mampu membelinya atau tidak, Anda belum membentuk hukum petapa surgawi dan akan kesulitan mengeluarkan kekuatan harta karun rahasia semacam itu. Anda bahkan akan kesulitan untuk mengaktifkannya sekali. Hehe, aku tahu, itu hanya ucapan biasa. Saya yakin mereka menyiapkan harta karun rahasia tingkat sage ini untuk orang-orang besar dan pewaris sejati dari 6 faksi utama. Kami hanya bisa menonton dengan rasa iri. Harta karun rahasia tingkat sage segera membangkitkan suasana seluruh aula lelang. Old Qin tersenyum tipis, jelas senang dengan hasilnya. Seperti yang kalian semua duga, ini adalah harta karun rahasia sage grade defensif berkualitas rendah. Ia memiliki total 32 hukum sage surgawi. Itu dapat mencegah Anda mati di saat kritis. Tawaran awalnya adalah 50.000 koin astral. Qin Tua mengelus jenggotnya, berbicara dengan suara tenang. Jika seseorang mengubah 50.000 koin astral menjadi batu roh,
mereka akan dapat memperoleh setidaknya 50 juta batu roh tingkat tinggi, jumlah yang relatif besar, tawaran awal yang cocok untuk harta karun rahasia tingkat Sage. 200.000. Saat Qintua selesai berbicara, seseorang segera mengajukan penawaran. Lebih jauh lagi, orang itu menaikkan harga menjadi 200.000 koin astral sekaligus. Ketika Xiao Chen menoleh, dia melihat bahwa penawarnya adalah seorang setengah Sage muda dengan tatapan menyeramkan seperti ular berbisa. 11 hukum Sage surgawi hitam seperti benang terpancar dari tubuhnya. Setengah Sage muda ini tampaknya sedikit lebih lemah dari Wu Yuankai. Xiao Chen menarik pandangannya dan membuat catatan mental tentang orang ini. Provinsi Hunluo tidak besar, tetapi ada cukup banyak iblis jenius yang berkumpul di sini. Agar orang ini bisa mencapai tingkat setengah Sage dan membentuk hukum Sage surgawi di usia yang begitu muda, bakatnya setara dengan 7 raksasa di wilayah Tianwu. Sayangnya, ketika Xiao Chen pertama kali melawan Bai Wuxue, dia hanya seorang raja bela diri tingkat medial, jadi dia tidak memiliki pemahaman yang tajam terhadap hukum petapa surgawi. Jika Xiao Chen menyadarinya saat itu, dia bisa mengumpulkan indera spiritualnya di matanya dan melihat berapa banyak hukum petapa surgawi yang dibentuk Bai Wuxue. Dengan membandingkan orang ini dengan Bai Wuxue, Xiao Chen akan bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang kesenjangan kekuatan antara dia dan Bai Wuxue. Seseorang mengenali orang ini dan berkata, itu adalah pewaris sejati rumah ular melonjak, Zhuo Guangyuan. Dia sangat mewah dan mengesankan, langsung menaikkan tawaran 4 kali lipat sekaligus. Bibir Zhuo Guangyuan sedikit melengkung membentuk senyuman dingin. Dia jelas bertekad untuk mendapatkan pagoda Sage Great, mengejutkan semua orang dengan tawaran pertamanya. Pemborosan ini langsung memadamkan api di hati beberapa orang. 200.000 koin astral akan menjadi kekayaan seorang setengah Sage biasa. Xiao Chen agak tertarik dengan pagoda Sage Great. Sayangnya, dia belum membentuk hukum Sage surgawi, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun rahasia ini. Pengeluarannya tidak akan sepadan. Seluruh aula menjadi sunyi. Untuk saat ini, tidak ada yang melanjutkan penawaran. Old Qin, di platform lelang, tampak agak kecewa. Di pasaran, harta karun rahasia Sage Great berkualitas rendah akan berharga 100.000 koin astral. Meskipun 200.000 koin astral adalah jumlah yang besar, di rumah lelangnya, harganya bisa lebih mahal lagi, jika ada yang mau bersaing untuk mendapatkannya. 230.000. Namun, segera menjadi jelas bahwa kekhawatiran Qintua tidak beralasan. Seseorang segera menaikkan harga sebesar 30.000 koin astral. Penawarnya adalah Tuan Muda Aula Magnificent Vian Hall, Xiang Fei. 250.000. 270.000. 300.000. Segera, beberapa pewaris sejati dari 6 faksi utama mengajukan tawaran mereka satu demi satu. Persaingan sangat ketat, harga melonjak dengan sangat cepat. Dari 50.000 koin astral awal, harganya melonjak menjadi 300.000, angka yang sangat besar. Namun, yang mengejutkan Xiao Chen adalah para marsial Sage di ruang VIP lantai 2 tidak mengajukan penawaran sama sekali. Mereka tampaknya tidak tertarik pada harta karun rahasia Sage Great ini. Ao Jiao menjelaskan, harta karun rahasia pertahanan selalu mahal. Namun, hukum Sage surgawi pagoda ini terlalu sedikit, bahkan tidak sampai 50. Bagi para marsial Sage ini, itu tidak cukup. Sesuatu seperti ini, yang pengaruhnya sangat kecil bagi mereka, tidak layak menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Sekarang Xiao Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata memang ada prinsip seperti itu. Di sisi lain, Xuan Yu, yang duduk agak jauh di belakang, berkata, Xiao Bai, apakah kamu menginginkan pagoda Sage Great ini? Jika ya, aku bisa membelikannya untukmu. Xiao Bai tampak agak terganggu. Dia tersenyum sopan dan berkata, tidak perlu. Itu terlalu mahal. Melihat Xiao Bai menolaknya dengan tegas, Xuan Yu tersenyum malu, wajahnya yang cantik terlihat agak canggung. Pada akhirnya, penawaran untuk pagoda kelas Sage ini mencapai 350.000 koin astral, yang secara tak terduga dimenangkan oleh Mo Lingtian dari Sekolah Pedang Surgawi Abadi. Ketika Mo Lingtian mendapatkan pagoda Sage Great, dia mengungkapkan ekspresi senang. Dia melontarkan isyarat tangan kasar kepada Zhuo Guangyuan secara provokatif, membuatnya sangat frustrasi. Setelah berhasil mendapatkan harga bagus untuk item pertama, Qintua sangat bersemangat. Dia segera mengeluarkan item kedua, teknik tombak peringkat surga. Bagi Raja Bela Diri manapun, teknik bela diri peringkat surga dapat digunakan sebagai kartu truf mereka. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak kartu truf. Selain itu, banyak petani yang hadir menggunakan tombak. Jadi, perang penawaran yang sama intens pun terjadi, yang akhirnya mendorongnya ke harga yang sangat tinggi. Setelah itu, harta karun yang dilelang menjadi barang langka. Tentu saja, ada juga beberapa barang yang tidak terlalu berharga dan tidak laku. Sejauh ini, tidak ada harta karun yang menarik perhatian Xiao Chen yang muncul, jadi dia belum bergerak. Namun, ia menganggap pelelangan itu memperluas wawasannya, sehingga tidak membuatnya bosan.
Selanjutnya adalah resep alkimia. Resep alkimia ini mencatat metode pemurnian pil pemecah sage. Tentu saja, seperti yang Anda semua tahu, pil obat ini menggunakan metode pemurnian dari zaman abadi, yang secara inheren berbeda dari metode pemurnian modern. Tawaran awalnya adalah 10.000 koin astral. Mendengar apa yang dikatakan Qin Tua, Xiao Chen langsung menjadi bersemangat. Hal yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Haha, aku ingin tahu alkemis malang mana yang ditipu lagi, menyebabkan dia menjual kembali resep alkimia ini. Betapa malangnya, jika Breaking Sage Pil dapat disempurnakan, nilai resep alkimia ini akan meningkat 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat. Apa gunanya mengatakan semua ini? Setelah Grandmaster Jin meninggal, tidak ada seorang pun di alam Kunlun yang dapat memahami metode pemurnian zaman abadi. Terbukti, semua orang di sini akrab dengan resep alkimia jenis serupa karena mereka mendiskusikannya dengan suara pelan. Namun, tidak ada yang mengajukan penawaran. Qin Tua sudah menduganya sejak lama, percaya bahwa resep alkimia ini tidak akan laku. Namun, itu bukanlah harta karun yang sebenarnya. Jika gagal menemukan pembeli, biarlah. 11.000. Saat Qin Tua hendak beralih ke item berikutnya, Xiao Chen memanggil tawarannya, menaikkan harganya sebanyak 1.000. Bodoh. Inilah orang lain yang mengira dia adalah reinkarnasi dari Grandmaster Jin, yang mampu menyempurnakan pil pemecah sage. Haha, selalu ada orang bodoh setiap tahun. Tidak akan ada kekurangan dari mereka. Melihat seseorang membeli barang yang dijamin rugi ini, banyak orang mulai mengejek si penawar. Hanya Old Qin, di platform lelang, yang tersenyum gembira. Seolah-olah dia takut Xiao Chen akan menyesali tawarannya dan menariknya, dia segera mengambil palu itu, ingin membantingnya untuk menutup penjualan. 20.000 koin astral. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tanpa diduga, orang lain mengajukan tawaran lain. Selanjutnya, dia menaikkan tawaran menjadi 20.000 koin astral sekaligus. Siapa ini? Semua orang di sekitar tidak bisa tidak melihat dengan cermat. Mereka menemukan bahwa itu adalah seorang kultivator misterius berjubah hitam yang mengenakan topeng, mereka tidak dapat mengetahui siapa dia. Di sisi lain, di balik jubah, ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Dia berkata, 30.000. 40.000. Xiao Chen baru saja menaikkan harga menjadi 30.000, dan pria berjubah hitam bertopeng menaikkan tawaran menjadi 40.000. Perkembangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Qin Tua, yang bersiap untuk memukul palu. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Resep alkimia ini jelas merupakan penipuan. Bagaimana bisa terjadi perang penawaran? Bahkan, jumlahnya mencapai 40.000 koin astral. Xiao Chen harus mendapatkan resep alkimia Breaking Sage Pil. Sementara orang lain tidak mengetahui metode pemurnian zaman abadi, dia adalah pengecualian. Sampah bagi orang lain seperti harta karun bagi Xiao Chen, dia tidak bisa membiarkannya lepas dari genggamannya. Xiao Chen, yang wajahnya tersembunyi di balik tudung, berkata lagi, 50.000. 60.000, 70.000, 80.000, 90.000. Setiap kali Xiao Chen menaikkan tawaran sebanyak 10.000, orang bertopeng misterius itu tidak akan ragu untuk menaikkan tawaran sebanyak 10.000 lagi. Seolah-olah orang itu berniat membuat masalah untuknya. Ini berlanjut hingga tawarannya mencapai 200.000 koin astral. Namun, kedua orang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ejekan awal orang-orang di aula lelang mereda, meninggalkan keheningan yang aneh. Beberapa orang ternganga, benar-benar terpana. 400.000, 410.000. Ketika keduanya melanjutkan perang penawaran liar untuk resep alkimia pil sage pemecah, harganya mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Resep alkimia pil pemecah sage yang tidak berarti sebenarnya jauh melampaui harta karun rahasia tingkat sage yang digunakan untuk memulai pelelangan. Omong kosong, tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Perhatian semua orang di aula terfokus pada dua penawar misterius itu. Beberapa marsial sage di lantai 2 melemparkan tatapan curiga. Xiao Chen mengangkat kepalanya sedikit dan terus melihat ke atas sampai dia mencapai pagar di lantai atas paviliun surga berkembang. Baru saat itulah dia berhenti. Dia melihat Namong Qiong tersenyum tipis di balik pagar, menatap Xiao Chen dengan nakal. Sulit membayangkan gadis yang biasanya anggun ini bisa memiliki ekspresi gembira seperti itu. Xiao Chen menarik pandangannya dan tersenyum pahit, membatalkan tawaran. Ao Jiao tertawa dan berkata, siapa yang memintamu bersikap keren? Sekarang Anda tahu konsekuensi menyinggung seorang gadis. Setelah Xiao Chen berhenti mengajukan penawaran, tentu saja, tidak akan ada orang ketiga yang bergabung dalam penawaran tersebut. Resep alkimia pil pemecah sage yang biasanya tidak ditanyakan siapapun dijual dengan harga lebih dari harta karun rahasia tingkat sage. 410.000 koin astral. Dengan harga yang begitu mahal, semua orang memandang orang bertopeng misterius itu dengan kaget. Orang-orang mencoba menebak siapa orang ini sehingga dia dapat menghabiskan begitu banyak uang dan apa yang dia inginkan dengan resep alkimia yang tidak berguna ini.
Jika Anda masih menginginkan pil pemecah sage, carilah saya setelah pelelangan. Sebuah suara merdu memasuki pikiran Xiao Chen. Ketika dia melihat ke atas, Namong Qiong mengibaskan bulu matanya ke arah Xiao Chen. Lalu dia tersenyum tipis dan mundur. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang diinginkan wanita ini. Di sisi lain, Xiao Bai mengarahkan pandangannya pada Xiao Chen yang berjubah hitam. Ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Dia benar sekali. Meskipun suara itu sedikit berbeda, dia masih bisa mengenalinya sebagai suara Xiao Chen. Namun, meski pikirannya masih polos dan murni seperti sebelumnya, dia tidak lagi naif. Kakak Xiao Chen tidak akan menghindariku tanpa alasan. Pasti ada alasan di balik tindakannya. Xuan Yu melihat senyuman muncul di wajah Xiao Bai, serta ekspresi bersemangat. Dia melihat ke arah yang dilihatnya dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Xiao Bai melihat seseorang yang dikenalnya. Xiao Bai menarik pandangannya dan menyipitkan matanya sampai menjadi bulan sabit saat dia tersenyum. Tidak, aku hanya merasa aneh kalau orang itu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli resep alkimia Breaking Sage Pil. Xuan Yu tersenyum mengerti. Pil Breaking Sage selalu merupakan penipuan. Namun, akan selalu ada orang yang tidak mempercayai hal tersebut. Tidak perlu repot dengannya. Di platform lelang, Qin Tua mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia dengan cepat menggedor palu. Penjualan ini merupakan kejutan yang menggembirakan, membuat semua orang takjub. Pelelangan berlanjut. Item berikutnya adalah rompi bagian dalam, harta karun rahasia tingkat tinggi dengan pertahanan puncak. Untuk beberapa alasan, para pewaris sejati dari 6 faksi utama semuanya mengambil bagian dalam perang penawaran yang intens atas harta karun rahasia yang memiliki pertahanan puncak. Saat 6 orang berkompetisi, harta karun rahasia tingkat tinggi tertinggi dengan nilai pasar 70 atau 80 ribu dijual dengan harga lebih dari 200 ribu, dimenangkan oleh Teng Peng dari Sekte Bayangan Darah. Setelah itu, setiap kali ada harta karun rahasia tingkat tinggi yang memiliki pertahanan puncak, perang penawaran yang hebat akan terjadi. Tawaran yang diajukan semuanya mencengangkan. Kemewahan ini memungkinkan para penggarap biasa untuk benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan mewah dan mengesankan. Awalnya, Xiao Chen mempertimbangkan untuk mengganti rompi dalamnya sendiri dengan harta karun rahasia tingkat tinggi. Namun, mengingat keadaannya, dia hanya bisa menyerah. Xiao Chen tidak mendapatkan koin astralnya dengan mudah, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Namun, item lelang berikutnya adalah manual rahasia yang menarik perhatian Xiao Chen. Itu adalah teknik bela diri peringkat surga yang disebut tinju ilahi surga segudang. Teknik bela diri peringkat surga bukanlah hal yang langka di dunia Kunlun. Namun teknik bela diri peringkat surga juga tidak umum. Kebanyakan sekte peringkat 9 hanya memiliki sedikit. Selain itu, seseorang harus memberikan kontribusi yang signifikan kepada sekte tersebut untuk mendapatkan akses kepada mereka. Jika tidak, meskipun seseorang adalah pewaris sejati, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya. Ketika Qin Tua meluncurkan teknik tinju ini, itu menarik perhatian beberapa orang di aula lelang. Bahkan para marsial sage di lantai 2 pun menoleh. Namun, kata-katanya selanjutnya menyebabkan minat penonton berkurang. Ini adalah teknik bela diri ras dewa. Seperti yang diketahui semua orang, selain bakat, teknik bela diri ras dewa memiliki persyaratan yang tinggi pada energi mental dan vital ki tubuh fisik. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mempraktikkan teknik bela diri hingga puncaknya. Ras dewa secara alami memiliki energi mental dan tubuh fisik yang jauh lebih kuat daripada manusia. Selain itu, mereka terutama mengolah energi mental, jadi fokus teknik bela diri mereka berbeda dengan teknik bela diri manusia. Ras dewa juga mengembangkan budidaya bela diri tetapi memiliki poin uniknya sendiri. Ras manusia berfokus pada keadaan dan bentuk, namun ras dewa berfokus pada rahmat, berkembang ke arah yang berbeda. Namun, sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat, itu tergantung pada situasinya. Tawaran awalnya adalah 50.000 koin astral. Anda dapat mulai menawar. Setelah Qin Tua menyelesaikan perkenalannya, dia melihat ke bawah dengan penuh antisipasi. Tidak peduli apapun, itu masih merupakan puncak teknik bela diri peringkat surga, pasti akan ada pasar untuk itu. Vital Ki masih bisa dilakukan. Namun, ras dewa memiliki kebutuhan energi mental yang sangat tinggi. Jika aku mempraktikkannya, aku hanya akan mampu mengeluarkan kekuatan teknik bela diri peringkat surga biasa. Namun harga ini masih cukup masuk akal, mereka tidak membuatnya terlalu mahal. Jika tidak melebihi 100.000 koin astral, saya dapat mempertimbangkannya. Meskipun itu adalah teknik bela diri peringkat dewa ras surga, beberapa orang masih tertarik. Setelah beberapa tawaran, tinju ilahi surga segudang ini mencapai harga 80.000 koin astral. 150.000. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari ruang VIP di lantai 2, segera mematikan minat beberapa penggarap. Suara itu sepertinya membawa kekuatan yang sangat kuat. Saat suara itu terdengar, tidak ada orang lain yang berbicara.
Banyak kultivator di sini rupanya tidak asing dengan suara ini. Beberapa petani yang mampu melanjutkan penawaran tidak mau atau tidak berani bersaing dengan orang tersebut. Itu adalah peringkat ketiga dari 10 kejahatan, Zhong Zhenghao. Betapa anehnya dia benar-benar tertarik pada teknik bela diri ras dewa ini. Teknik pembunuhannya yang terkenal sudah menjadi puncak teknik bela diri peringkat surga. Siapa yang menyangka, kami tidak dapat menebak pemikiran dari orang-orang besar ini. Bisikan terdengar di seluruh aula. Ternyata penawar ini adalah Zhong Zhenghao dari kota Hunluo yang terkenal itu. Yang lain tidak ingin membuat masalah dengannya, jadi mereka menyerah pada manual rahasia. Meskipun aku bisa mengatur, nyaris, dengan tinju cakar naga milikku, itu tidak bisa lagi mengimbangi peningkatanku. Jika saya memiliki teknik tinju yang lebih kuat saat bertarung dengan Wu Yuankei, saya tidak akan bergantung pada taktik untuk menakutinya. Saya bisa saja berurusan dengannya di sana secara permanen. Tinju ilahi surga segudang ini sepertinya dibuat khusus untukku. Ki vital dan energi mentalku jauh melampaui kultivator biasa. Saya pasti bisa menggunakan teknik bela diri ini hingga batasnya. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan. Dia berseru, 200.000 koin astral. Seluruh aula menjadi sunyi, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Xiao Chen. Apakah orang ini tidak tahu dengan siapa dia bersaing? Ini adalah peringkat ketiga dari 10 kejahatan kota Hunluo, seorang petapa bela diri yang bonafit. Orang-orang di kota Hunluo menganggapnya sebagai orang yang hebat. Pewaris sebenarnya dari 6 faksi besar semuanya juga merasa sangat penasaran. Mereka mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Chen, mencoba mencari tahu siapa dia dan apa latar belakangnya. Apa yang membuatnya begitu percaya diri, hingga bersedia menyinggung seorang kultivator lepas martial sage. Namun, pewaris sebenarnya semuanya kecewa. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk menciptakan penghalang tak berbentuk di sekeliling dirinya, menghalangi semua energi mental yang menyelidik. Haha, anak kecil, kamu baik. Aku akan membiarkanmu mempertahankan teknik bela diri ras dewa ini terlebih dahulu. Tawa sinis terdengar di benak Xiao Chen. Zhong Zhenghao menyerah pada tawaran itu. Rupanya dia berniat membunuh demi itu. Kesimpulan ini sepertinya benar. Ini adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh para petani lepas. Selain itu, Zhong Zhenghao ingin mencadangkan koin astral yang cukup untuk pedang patah Kaisar Guntur, jadi dia tidak akan menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk teknik bela diri ras dewa ini. Xiao Chen tidak peduli dengan ancaman orang ini. Dia sangat membutuhkan tinju ilahi surga segudang dan harus mendapatkannya. Tidak peduli siapa orangnya, dia perlu mendorong lebih jauh. Acara utama lelang akan segera dimulai. Namun, Xiao Chen tidak ingin tinggal lagi. Setelah menyinggung martial sage, akan lebih baik baginya untuk pergi lebih awal. Sementara perang penawaran yang intens terjadi, Xiao Chen diam-diam menyelinap keluar dari aula lelang. Kemudian dia pergi ke kantor belakang dan membayar 200.000 koin astral, mendapatkan tinju ilahi surga segudang. Sampul dan halaman buku rahasia Myriad Heaven Divine Fist semuanya berwarna emas. Ketika Xiao Chen memegangnya di tangannya, ada beban di dalamnya. Itu mengeluarkan aura suci. Dia dengan santai membalik beberapa halaman dan langsung merasakan energi mentalnya tersedot tanpa henti, mengalir seperti sungai yang mengalir deras. Halaman-halaman manual rahasia terus-menerus memancarkan cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Aura suci itu menjadi lebih besar. Adegan pembantaian muncul di depan mata Xiao Chen. Itu adalah legenda epik dewa kuno yang berkembang dalam skala yang luar biasa, tanpa batas tanpa akhir. Xiao Chen menutup buku itu dengan suara, "Pa." Ekspresi kegembiraan melintas di wajahnya yang terlihat lelah. Yang lain hanya bisa menggunakan tinju ilahi surga segudang sebagai teknik bela diri peringkat surga biasa. Namun, bagi Xiao Chen, itu akan menjadi puncak teknik bela diri peringkat surga yang bonafit. Tuan Muda Xiao, yang terhormat Namong mengundang Anda kemari, kata seorang pelayan di aula dengan hormat kepada Xiao Chen. Xiao Chen sudah menduga undangan ini sejak lama. Dia menyimpan buku rahasia Myriad Heaven Divine Fist dan tersenyum. Tolong pimpin jalannya. Di ruangan paling megah di lantai atas paviliun surga berkembang, Xiao Chen melihat Namong Qiong mengutak-atik resep alkimia pil pemecah sage. Tidak berdiri pada upacara, Xiao Chen segera duduk di hadapannya dan menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri di atas meja. Haha, keberanian Tuan Muda Xiao sungguh mengagumkan. Anda benar-benar mendorong tawaran untuk breaking sage pil yang sampah menjadi 400.000 astral coins. Namong Qiong cukup pandai dalam alkimia. Namun, ketika dia melihat resep alkimia untuk pil pemecah sage, dia tidak membuat kemajuan apapun. Langkah-langkah untuk mengekstraksi cairan, membekukan pil, dan mencetaknya semuanya berbeda dari yang dia ketahui. Sekarang, dia harus bertanya-tanya apakah Xiao Chen mengetahui metode pemurnian zaman abadi. Dia curiga dia tidak seperti alkemis lainnya, yang hanya ingin resep alkimia ini memperluas wawasan mereka. Namun, pemikiran ini hanya bertahan sesaat. Dalam sejarah panjang dunia Kunlun, terdapat banyak sekali alkemis yang jenius. Tapi selain Grandmaster Jin,
tidak ada yang berhasil memahami metode pemurnian zaman abadi. Namong Qiong tidak percaya bahwa orang sebelum dia bisa melakukannya, jika tidak, itu akan terlalu mengagetkan dan menakutkan. Apapun yang terjadi, yang perlu diketahui Namong Qiong hanyalah bahwa Xiao Chen sangat peduli dengan resep alkimia. Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan tersenyum setelah menatap Namong Qiong selama beberapa waktu. Kamu benar-benar orang yang pintar. 2 hari yang lalu, kamu bilang kepadaku bahwa mengambil 10.000 koin astral untuk resep alkimia ini terlalu banyak. Kemudian, 2 hari kemudian, Anda menghabiskan 410.000 koin astral untuk membelinya. Saat itu, harga pembelian resep alkemis hanya 30.000 koin astral. Jika Xiao Chen ingin membelinya terlebih dahulu, dia harus menghabiskan 30.000 koin astral. Ketika Xiao Chen mendengar Namong Qiong berkata bahwa 10.000 saja sudah terlalu banyak, dia memutuskan untuk menyerah pada harga pembelian, berniat menunggu sampai pelelangan dan menghemat 20.000 koin astral. Menyimpan 20.000 koin astral dengan menunggu 2 hari tentu saja adalah sesuatu yang ingin dilakukan Xiao Chen. Namun, dia tidak menyangka gadis ini akan mempermainkan dirinya pada akhirnya, sehingga bisa memanfaatkannya. Bibir Namong Qiong melengkung. Tidak memedulikan pukulan Xiao Chen, dia berkata, karena kamu sangat suka bersembunyi dariku, aku hanya bisa menggunakan cara yang luar biasa untuk sampai ke kamu. Saya akan berterus terang. Saya membutuhkan bantuan Anda. Setelah masalah ini selesai, saya tidak hanya dapat memberi Anda resep alkimia ini secara gratis tetapi juga tambahan 400.000 koin astral. Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit, berpikir keras. Hari ini, selama pelelangan, para pewaris sejati dari 6 faksi utama semuanya berebut harta karun rahasia tingkat tinggi yang bersifat defensif. Jumlah yang mereka bayarkan lebih dari 2 kali lipat harga biasanya. Jika mereka tidak mempunyai kebutuhan yang mendesak, mereka tidak akan bermurah hati. Hanya dengan manfaat yang cukup besar maka kelompok masyarakat ini bersedia membayar sebesar itu. Ratusan ribu koin astral bukanlah jumlah yang kecil bagi siapapun. Jika tebakanku benar, masalah yang memerlukan bantuanku akan terjadi 8 hari dari sekarang, kan? Ketika Namong Qiong mendengar ini, wajahnya yang lembut, halus, dan cerah menunjukkan keheranan. Dia berkata, Anda baru di kota Hunluo dan tidak memiliki pendukung atau latar belakang apapun di sini, jadi bagaimana Anda bisa tahu? Memang benar, ini membuktikan beberapa spekulasi Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, saya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Namun, saya mungkin tidak akan punya waktu 8 hari dari sekarang. Saya sudah berjanji untuk membantu Mo Lingtian dari Sekolah Pedang Surgawi Abadi. Namong Qiong tidak menyangka Xiao Chen akan menjawab seperti itu, jadi dia sedikit mengernyit. Dia berdiri dan mondar-mandir di sekitar ruangan, bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia mengungkapkan senyuman dan berkata, saya mengerti. Aku akan menemanimu ke sana 8 hari dari sekarang. Mo Lingtian sangat sombong. Di matanya, hanya 3 sion suci yang setara dengannya. Mengingat bahwa Anda membunuh orang-orang Sekolah Pedang Surgawi Abadi, dia pasti memiliki niat buruk dengan meminta bantuan Anda. Mata cerah seperti permata Namong Qiong bersinar penuh semangat. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Dia melanjutkan, tidak diragukan lagi dia memanfaatkanmu untuk membuka jalannya. Setelah itu, dia akan membuangmu, membunuhmu tanpa orang lain sadari. Kita harus bekerja sama. Dengan bantuanku, kita bisa mengelabui dia, sehingga menghemat banyak waktu. Namong Qiong mengatakan semuanya sekaligus. Kegembiraan memenuhi wajahnya saat dia menatap Xiao Chen dengan penuh semangat. Xiao Chen tercengang. Pada saat ini, aura keanggunan Namong Qiong tidak terlihat lagi. Dia tampil fanatik, sama sekali tidak mempedulikan martabatnya. Bagaimana menurutmu? Namong Qiong memiliki tatapan berapi-api saat dia mendesak Xiao Chen untuk membuat keputusan. Xiao Chen tersenyum malu. Nona Namong, Anda telah kehilangan kendali diri. Dia rupanya telah disesatkan oleh kesan pertamanya terhadapnya. Gadis ini harus dilahirkan dari bangsawan. Aura anggunnya bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Namun, orang licik ini sebenarnya secara spontan mengucapkan kata-kata tersebut dengan benar dan percaya diri. Siapapun yang berani bekerja dengannya mungkin akan dikhianati olehnya dalam sekejap mata. Namong Qiong memulihkan akalnya, memperlihatkan rasa malu di wajahnya yang cantik. Dia terbatuk sekali, dan atmosfer yang dia pancarkan kembali seperti semula, memancarkan kembali atmosfer kebangsawanan dan keanggunan. Namun, Xiao Chen telah melihat jati diri Namong Qiong. Dia hanya merasa geli. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah, saya setuju untuk pergi dan menemui Mo Lingtian bersamamu dalam 8 hari. Namun, kamu bisa memberitahuku secara spesifik sekarang, kan? Namong Qiong tertawa lembut dan berkata, akan lebih baik jika Mo Lingtian memberitahumu. Saya akan mengatur tempat tinggal untuk Anda selama beberapa hari ke depan. Itu akan menjamin keselamatan Anda. Setelah gagal mendapatkan jawaban, Xiao Chen tidak bertanya lagi. Setelah mengobrol sebentar, dia pergi.
Riak samar muncul di angkasa di dalam ruangan megah itu. Seorang wanita tua dengan ekspresi serius muncul. Wanita tua ini memiliki kultivasi yang mendalam dan tak terduga. Dia bertanya dengan suara serak, "Nona muda, kenapa kamu tidak menggunakan orang-orang dari klan kita sendiri? Ini terlalu berbahaya." Namong Kiong tersenyum tipis sebelum menjawab dengan lembut, "Itu tidak mungkin. Makam di bagian terdalam istana kuburan bintang membutuhkan pemarah tubuh. Xiao Chen adalah pilihan yang paling cocok. Saat makam dibuka kali ini, bukan hanya keturunan ras Raja Wali Surgawi yang berada di sana, tetapi juga pewaris sejati dari 6 faksi utama dan beberapa ras jenius di dekatnya yang mengetahui berita tersebut. Pada saat itu, akan sulit untuk menghindari pertempuran. Kami akan dikepung dan diserang ketika identitas kami sebagai anggota klan Namong terungkap." Setelah pelelangan berakhir, Xiao Chen mendapat kabar baik. Orang yang memenangkan pedang patah Kaisar Guntur, pada akhirnya, adalah kultivator lepas yang bersaing dengan Xiao Chen untuk tinju ilahi surga segudang, Zhong Zhenghao. Namun, Xiao Chen pasti harus mengambil kembali pedang Kaisar Guntur yang patah. Konfliknya dengan Zhong Zhenghao tidak akan berakhir di sini. Saya harap Anda bisa selamat dari ini. Jagalah itu untukku sebentar. Xiao Chen tersenyum lembut dan memberi restu pada Zhong Zhenghao. Kemudian, dia mulai membaca manual rahasia tinju ilahi surga segudang dengan serius. Badai tak dikenal yang akan segera terjadi sudah mulai terjadi. Berbagai jenius semuanya mengasah senjata mereka dan bersiap-siap. Tidak peduli apapun, Xiao Chen sudah terlibat. Untuk melindungi dirinya sendiri dan mendapatkan manfaat sebanyak mungkin, ia harus meningkatkan kekuatannya. Satu-satunya cara dia dapat meningkatkan kekuatannya adalah melalui tinju ilahi surga segudang. Saat Xiao Chen membalik halaman emas kali ini, dia membiarkan energi mentalnya mengalir seperti sungai yang mengalir deras, tanpa membatasinya sama sekali. Halaman-halamannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat energi mentalnya mengalir masuk. Halaman-halaman itu mulai berputar sendiri. Menurut legenda yang jauh, para dewa turun dari cahaya. Musik monumental bergema di seluruh medan perang, saat orang-orang bernyanyi, sebuah kisah epik yang diwariskan selama berabad-abad. Tanpa harus berusaha menghafal tekniknya, Xiao Chen menanamkan seluk-beluk tinju ilahi surga segudang di benaknya. Legenda jauh dari ras dewa kuno juga terungkap dalam skala yang luar biasa, sangat luas. Pemandangan megah dan megah muncul di depan mata Xiao Chen. Cahaya para dewa dan misteri tinju ilahi surga segudang saling terkait, saling menambah. Ketika Xiao Chen kehabisan energi mentalnya, buku itu berhenti di tengah. Masih ada 3 pergerakan lagi di babak kedua yang belum dia lihat. Cahaya keemasan di matanya berkedip tanpa henti. Cahaya agung yang tidak jelas menyebar dengan cepat di sana. Xiao Chen tidak perlu memahami tinju ilahi surga segudang, segera memperoleh pengetahuan tentang berbagai misteri dari 4 gerakan pertama tinju ilahi surga segudang. Dia menutup matanya dan mulai menyerap misteri ini, baru membuka matanya setelah beberapa waktu berlalu. Cahaya berhenti berkedip di matanya, tapi matanya yang gelap menjadi dipenuhi dengan lebih banyak kebijaksanaan. Tatapan Xiao Chen tertuju pada manual rahasia. Dia pikir itu sangat disayangkan. Kalau saja dia memiliki lebih banyak energi mental, maka dia bisa memahami beberapa gerakan terakhir dari tinju ilahi surga segudang lebih cepat. Dia menggerakkan jari-jarinya dengan lembut, tapi tidak ada cahaya yang muncul. Dia membaca isi bagian kedua tetapi tidak bisa memahaminya, merasa benar-benar bingung. Teknik bela diri ras dewa sungguh luar biasa. Selama seseorang mempunyai energi mental yang cukup, mereka dapat langsung memahami misteri yang terkandung di dalamnya. Tanpa energi mental, seseorang tidak dapat memahami apapun meskipun mereka membacanya. Menutup manual rahasianya lagi, Xiao Chen berkata dengan ketidakpuasan, "Kalau saja aku bisa menyelesaikan pemahaman 3 gerakan terakhir sekaligus." Jika orang lain mendengar ini, mereka mungkin akan sangat frustrasi. Dengan energi mental seorang kultivator biasa, mereka pasti sudah bergembira karena mampu menyelesaikan membaca 1 gerakan secara keseluruhan. Orang ini membaca 4 gerakan sekaligus dan sebenarnya masih merasa tidak puas. Bahkan jenius mutlak dari ras dewa bukanlah tandingan Xiao Chen di alam budidaya yang sama. Namun Xiao Chen berani merasa tidak puas seperti ini. Dia benar-benar tidak takut dengan kemarahan dunia. Tinju ilahi surga segudang terdiri dari 7 gerakan sekaligus, legenda jauh, cahaya dewa, dewa turun, rantai dewa, mitos abadi, senja dewa, dan penguburan dewa. Setiap gerakan sangatlah kuat. Karena Xiao Chen tidak memiliki cukup energi mental untuk melihat 3 gerakan terakhir, dia hanya bisa mengerjakannya di masa depan. Dia menarik napas dalam-dalam dan meregangkan tubuhnya, bersiap untuk melatih gerakan pertama tinju ilahi surga segudang, legenda jauh. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam lagi, menunggu energi mentalnya pulih. Setelah itu, dia mulai mengedarkan energinya untuk legenda jauh. Berbagai misteri teknik bela diri ini muncul di benaknya tanpa dia perlu memikirkannya. Tiba-tiba, matanya yang gelap gulita memancarkan cahaya kemasan. Himne bijaksana yang bergema terdengar.
Kedengarannya seperti banyak orang percaya yang menyanyikan lagu-lagu pujian secara serempak, memuji para dewa legendaris. Himne yang bergema dan suci, terus-menerus dan tanpa akhir, berkumpul dan bergerak melintasi galaksi, melintasi ruang dan waktu untuk melampaui ke sisi lain. Cahaya keemasan di mata Xiao Chen menjadi semakin pekat. Seluruh tubuhnya menjadi bercahaya. Vital Qi, intisari, dan energi mentalnya terkuras dengan cepat pada saat yang bersamaan. Dia secara tidak jelas merasakan tatapan mendalam dari dewa di surga, di sisi lain di luar dunia material. Tentu saja, surga itu hanyalah legenda yang jauh, tetapi dia secara pribadi mengalaminya pada saat itu. Energi dari sisi lain melampaui ruang dan waktu, mengalir ke tubuhnya. Xiao Chen melonjak dan meninju udara. Angin kencang bertiup, dan suara yang dihasilkan menyatu dengan suara bijak. Ruang bergetar, dan cahaya keemasan langsung meledak, memenuhi tempat itu dan mewarnai udara menjadi keemasan. Cahaya itu bertahan lama. Setelah dengan lembut berbalik dan mendarat di tanah, dia melihat cahaya pekat di udara dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan di matanya. Pukulan sebelumnya sebenarnya menggabungkan energi mental, ki vital, dan intisari, membentuk jenis energi baru. Jika seseorang berdiri di depannya sebelumnya, pukulan ini bisa saja membuat orang itu menjadi debu. Xiao Chen tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengeksekusi gerakan kedua dari tinju ilahi surga segudang. Dalam legenda yang jauh, semua dewa di sisi lain sepertinya berdoa di dalam hati mereka, berdoa agar semua dewa menerangi dunia ini dan menyingkirkan kegelapan dan dosa yang tak terbatas. Dari satu tatapan yang dirasakan Xiao Chen sebelumnya, merasakannya melalui ruang dan waktu, semua dewa di sisi lain kini mengarahkan perhatian mereka. Kamu. Seketika, pancaran cahaya keemasan yang membawa energi besar dan melonjak menembus ruang dan waktu tanpa batas, fokus pada Xiao Chen. Tubuh Xiao Chen terus bersinar. Seluruh rambut kepalanya berkibar di udara, menyebarkan titik cahaya keemasan. Saat cahaya itu turun, dia langsung menyerang lagi, meninju udara. Ledakan. Diam-diam, cahaya keemasan mengalir di sepanjang kepalan tangan Xiao Chen, berkumpul menjadi seberkas cahaya yang sangat besar dan menyilaukan yang melesat keluar, membuka jalan emas. Pancaran cahaya menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya menjadi bubuk, karena inilah pancaran cahaya para dewa. Dewa turun. Xiao Chen melanjutkan gerakan ketiga tinju ilahi surga segudang. Gambar emas dari atas kubah surgawi merobek penghalang langit, meniup awan yang tak terbatas. Itu mendarat di tubuhnya dengan suara, siu. Seketika, auranya melonjak, dan bajunya berkibar. Rasanya seperti semua makhluk membungkuk menyembah, dan saat mereka bergerak, langit dan tanah bergetar. Energi di tubuh Xiao Chen membengkak. Mau tak mau dia berpikir bahwa Deities Descending mencapai efek yang sama dengan formula karakter kekuatan, yang meningkatkan kekuatan tempur sebanyak 33 kali lipat, tetapi melalui cara yang berbeda. Keduanya bisa meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Perbedaan di antara keduanya adalah formula karakter kekuatan lebih tirani. Itu akan segera meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak 33 kali lipat. Bahkan jika tubuh Anda tidak dapat mendukung intisari yang dibutuhkan, tubuh Anda tidak akan meningkatkannya hanya 2 atau 3 kali lipat. Begitu kekuatan tempur 33 kali lipat dilepaskan, jika tubuh fisik seseorang tidak cukup kuat, bahkan jika musuh mereka mati karena serangan itu, kekuatan mereka sendiri mungkin juga akan turun, meninggalkan mereka tanpa kecakapan tempur apapun. Kerentanan yang diakibatkannya juga menjadi alasan mengapa Xiao Chen tidak akan pernah menggunakan formula karakter kekuatan kecuali dia tidak punya pilihan lain. Adapun dewa yang turun ini, meskipun tidak semegah dan tirani seperti meningkatkan kecakapan tempur sebanyak 33 kali lipat, ia memanfaatkan energi para dewa berdaulat kuno, tidak memberikan beban besar pada tubuhnya sendiri. Bang! Aura Xiao Chen berkembang, terus menanjak. Dia mempertahankan ekspresi tenang saat dia menghantam tanah dengan tinjunya. Tidak ada suara-suara yang menggetarkan bumi. Pukulannya hanya diam-diam membuka lubang sedalam 100 meter. Tidak ada awan debu yang naik. Kekuatan satu pukulan bahkan melenyapkan debu hingga lenyap. Dia menarik tinjunya, dan cahaya ilahi segera keluar dari tubuhnya, melesat ke langit seperti meteor. Auranya berkurang, dan energi yang sangat besar langsung tersebar. Itu dapat meningkatkan kekuatan pukulanku sekitar 10 kali lipat, jauh lebih lemah daripada formula karakter kekuatan. Namun, dalam kondisi saya saat ini jauh lebih praktis. Xiao Chen melihat lubang yang dalam di tanah dan dengan tenang menganalisanya. Ekspresi jijik muncul di matanya saat dia berkata, pukulan ini cukup untuk mengalahkan Wu Yuankei jika dia hanya memiliki sepertiga dari intisarinya yang tersisa. Tinju ilahi surga segudang tidak menghabiskan banyak intisari. Itu lebih mengandalkan vital qi dan energi mental. Xiao Chen tidak pernah bisa sepenuhnya memanfaatkan energi mentalnya di lautan kesadaran dan vital qi senilai 1000 ton. Selain energi mental, pukulannya sudah bisa mencapai kekuatan 1000 ton hanya dengan vital qi. Namun, dia masih menggunakan tinju cakar naga peringkat bumi tingkat tinggi, sesuatu yang tidak bisa lagi mengimbangi kemajuannya.
Sekarang, dengan tinju ilahi surga segudang ini, Xiao Chen dapat menggunakan dua harta terpendam terbesar di tubuhnya secara maksimal. Dia menarik pandangannya dan dengan tenang melihat ke depan. Kemudian dia mengedarkan energinya untuk gerakan keempat tinju ilahi surga segudang. Saat dia mengedarkan energinya, energi mental dan ki vitalnya terkuras. 99 rantai emas muncul di belakangnya entah dari mana. Rantai emas itu memiliki tulisan suci yang mengalir di atasnya. Saat mereka bergerak, mereka tampak seperti naga yang membawa momentum luar biasa dan melaju ke depan dengan liar, seperti pasukan yang sangat besar, dan perkasa. Dengan berpikir, 99 rantai emas menghilang dengan kotoran, menghilang tanpa jejak dan tidak meninggalkan jejak. Kegunaan utama dari rantai dewa adalah untuk menyegel. Tanpa target yang kuat, akan sulit untuk menguji kekuatannya, kecuali sebuah pertempuran. Setelah Xiao Chen selesai melakukan keempat gerakan yang telah dia pelajari, dia duduk bersila. Kemudian dia menutup matanya dan terus memahaminya. Lagi pula, meskipun dia mengetahui misteri yang terlibat, hanya dengan mempraktikkannya barulah dia dapat memperoleh pemahaman yang benar tentangnya. Dia membuka matanya lama kemudian. Mata hitamnya tampak jernih seolah sedang merenung. Tinju ilahi surga segudang ini sepertinya masih melewatkan sesuatu. Namun, dia tidak tahu untuk apa saat ini. Berdasarkan pemahamannya, kekuatan teknik tinju ini bisa jadi jauh lebih besar dari ini. Mungkin setelah dia menjadi seorang martial sage, dia akan bisa melihat lebih jauh. Mungkin Xiao Chen mungkin benar-benar bisa menyentuh sisi lain, mencapai legenda surga ras dewa yang dipenuhi dengan cahaya yang tak terpadamkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5 hari kemudian, Namong Qiong menanggalkan pakaian cantiknya dan mengenakan pakaian biasa. Kemudian, dia menekan suasana mulia yang dia keluarkan dan muncul di hadapan Xiao Chen. Dia kagum ketika dia memandang Xiao Chen dalam penilaian. Setelah tidak bertemu dengannya selama 5 hari, dia memberinya kesan seperti terlahir kembali. Namun, dia tidak mengalami peningkatan apapun dalam kultivasinya. Tiba-tiba, Namong Qiong memikirkan sesuatu, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia bertanya, Xiao Chen, berapa banyak gerakan tinju ilahi surga segudang, yang kamu menangkan dalam pelelangan, sudahkah kamu berlatih? Xiao Chen tersenyum tipis. Tentu saja, dia tidak akan memberitahunya. Gadis ini kuat dan memiliki latar belakang yang misterius. Bahkan dia menganggapnya tak terduga. Selain itu, dia sangat licik dan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saat bepergian bersamanya, dia harus mengawasinya. Jangan membicarakan hal itu. Karena kamu datang untuk mencariku, ini seharusnya sudah waktunya untuk berangkat, kan? Namong Qiong hanya penasaran. Karena Xiao Chen tidak mau mengatakannya, dia tidak melanjutkan pertanyaan itu. Dia hanya mengingatnya di kepalanya sambil tersenyum. Itu benar. Dengan kecepatan kami, 3 hari akan menjadi waktu yang cukup untuk melakukan perjalanan ke sekolah pedang surgawi abadi. Xiao Chen berkemas dengan sangat sederhana dan dengan santai bertanya, apakah kamu tidak takut Mo Lingtian mengenalimu jika kamu pergi ke sekolah pedang surgawi abadi seperti ini? Namong Qiong tersenyum dan menjawab, tentu saja, saya tidak takut. Saya tiba di kota Hunluo belum lama ini. Anda tidak perlu khawatir. Memang benar, ini kurang lebih sejalan dengan spekulasi Xiao Chen. Gadis ini mungkin berada di eselon atas dari markas besar Paviliun Surga Berkembang, bukan seorang yang terhormat dari cabang Paviliun Surga Berkembang setempat. Segera setelah keduanya meninggalkan halaman, Xiao Chen merasakan tatapan padanya. Namong Qiong juga sedikit mengernyit dan berkata, kamu benar-benar penuh masalah. Apakah kamu ingin menghadapinya dulu? Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia menebak siapa orang itu, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia menjawab, tidak perlu repot. Dia menungguku meninggalkan kota, dan juga, bukan berarti aku tidak menunggunya. Setelah meninggalkan kota dan menempuh perjalanan 50 km, mereka tiba di jalan yang sepi. Mata Xiao Chen menyipit. Dia tidak terkejut melihat Wu Yuankei yang jahat mengeluarkan ki pembunuh yang melonjak. Wu Yuankei mengenakan sarung tangan emas gelapnya dan menatap Xiao Chen. Wajahnya berkedut saat dia tersenyum sinis. Kamu benar-benar berani, meninggalkan kota bahkan sebelum 10 hari berlalu. Apa menurutmu aku mengatakannya hanya untuk bersenang-senang? Mengapa orang ini begitu berani? Apakah dia tidak melihatku berdiri bersama Namong Qiong? Xiao Chen berpikir, merasa itu aneh. Jadi dia melihat sekeliling. Namun, Xiao Chen menemukan Namong Qiong memperlihatkan senyuman tipis dan melipat tangannya di depan dada, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia dan dia hanya menonton pertunjukan. Pada suatu saat, dia telah pindah 1 kilometer jauhnya. Wanita ini, hari ini, saya tidak perlu menahan diri. Mari kita lihat seberapa mampu Anda. Kamu bisa mati sekarang. Sebelum Xiao Chen sempat berpikir, Wu Yuankei sudah dipenuhi aura yang berkembang. Dia mengirimkan pukulan dengan liar, dan banyak sungai bawah tanah yang menyeramkan mengalir deras. Mata Xiao Chen berkedip saat dia mendorong tanah, menghindari angin tinju.
Wu Yuankei telah menahan amarahnya selama beberapa hari sekarang, jadi auranya berada pada puncaknya. Oleh karena itu, Xiao Chen membiarkan Wu Yuankei melampiaskan rasa frustrasinya terlebih dahulu. Bang, 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 sungai dunia bawah dengan ki hitam bergerak seperti naga mengamuk yang menari di udara. Tiba-tiba, teriakan roh yang sedih terdengar terus-menerus. Itu tampak seperti neraka yang mengerikan turun ke dunia fana. Rambut hitam Wu Yuankei berkobar, terbelah di tengah. Dia memiliki ekspresi menyeramkan saat dia menatap Xiao Chen yang bergerak dan menghindar. Saat Wu Yuankei mengejar Xiao Chen, kekuatan dari tinjunya yang bersarung tangan emas gelap menyebabkan udara bergetar, menciptakan suara gemuruh tanpa akhir. Jantungnya berdebar kencang saat dia melihat Xiao Chen menghindar tanpa melawan. Lalu dia dengan arogan mengejek Xiao Chen, "Bocah berjubah putih, bukankah kamu sangat kuat hari itu? Apa yang salah sekarang? Kemana perginya seluruh keberanianmu?" Saat pakaian Xiao Chen berkibar, dia hanya tersenyum tipis dan mengabaikannya. Tangan kirinya memegang lunar shadow saber yang terselubung dan dengan santai mengayunkannya, menyebarkan hembusan angin. Saat sungai dunia bawah melonjak, Xiao Chen berdiri di atas gambar Azure Dragon, bergerak maju mundur, naik turun, secepat angin. Karena serangan liar Wu Yuankei, lubang besar yang dalam muncul di tanah. Kotoran beterbangan kemana-mana, menimbulkan awan debu dan menutupi matahari. Bajingan, jika Anda punya nyali, berhentilah berlari. Mengandalkan Azure Dragon Cloud Soaring Art, Xiao Chen berpindah kemana-mana. Wu Yuankei mengirimkan segala macam serangan yang mengerikan, tapi serangan ini hanya melewatinya. Ejekan arogan Wu Yuankei yang awalnya menyenangkan berubah menjadi raungan kemarahan dan frustrasi yang parau. Hati Xiao Chen tetap tenang. Dia sudah memutuskan untuk menahan orang ini di sini secara permanen, tidak meninggalkan masalah apapun di masa depan. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan serangan verbal ini. Hampir sampai. Setelah 100 gerakan, momentum Wu Yuankei menyusut. Xiao Chen memusatkan pandangannya dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Kemudian, dia membiarkan aura yang dia tekan selama ini meledak. Naga tersembunyi di kedalaman, naga melonjak. Saya tidak akan bergerak tetapi akan membiarkan Anda berteriak dengan arogan. Namun, saat aku akhirnya bergerak, aku pasti akan mengagetkan langit, memperlihatkan ketajaman yang tak tertandingi. Xiao Chen melangkah maju dengan kaki kanannya di udara. Sungai hitam bawah tanah yang bergelombang segera berhamburan dan berubah menjadi hujan hitam yang jatuh ke tanah. Tanpa menunggu Wu Yuankei bereaksi, Xiao Chen berubah menjadi naga sejati dan melayang ke langit saat dia menarik lunar shadow saber miliknya dengan kecepatan kilat. Ledakan, 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 suara keras bergema terus-menerus saat Xiao Chen terbang. Dia menggunakan cahaya pedangnya untuk menghancurkan sungai hitam bawah tanah di langit, menghancurkannya dengan mudah. Perkembangan ini mengejutkan Wu Yuankei. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen, yang telah lama dia tekan, akan menunjukkan kekuatan yang begitu mengejutkan setelah bergerak. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Wu Yuankei melontarkan pukulan cepat, tinjunya menari-nari, menciptakan pemandangan 9 lapisan api penyucian. Di saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Auraku berkembang. Sikapku terhadap terbang naga sejati sudah sepenuhnya terbentuk. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh pemandangan 9 lapisan api penyucian yang Anda wujudkan dengan tergesa-gesa. Hanya dalam sekejap mata, Xiao Chen menerobos pemandangan neraka yang baru saja terbentuk. Naga sejati membubung ke 9 langit tanpa kehilangan momentum apapun. Wu Yuankei mengutuk dan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan ini secara langsung. Suara, ledakan, yang keras terdengar, dan intisari pelindungnya hampir hancur. Darah menetes dari sudut bibir Wu Yuankei saat dia mundur 100 langkah. Dia menatap Xiao Chen dengan penuh kebencian, ingin segera melakukan serangan balik. Namun, meskipun Wu Yuankei bergerak cepat, Xiao Chen bergerak lebih cepat. Karena Xiao Chen telah menekan momentum lawannya hingga mencapai titik terendah, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Potongan gambar hantu. Gambar pedang yang dia kirimkan terbelah dan berubah menjadi 72 gambar pedang, membentuk lautan petir yang memukul mundur Wu Yuankei sekali lagi sebelum meluncurkan pedang ki yang tidak dapat diprediksi. Wu Yuankei pernah mengalami ini sebelumnya, jadi dia menghindar terlebih dahulu. Dia menghindari bahaya demi bahaya saat pedang ki yang sangat cepat menyapunya. Kembalinya naga Azure, kembalinya naga Azure, kembalinya naga Azure. Bahkan sebelum menyelesaikan gerakannya, Xiao Chen segera mengubah posisinya dan mengeksekusi gerakan pertama tebasan penakluk naga tanpa mempedulikan pengeluaran intisari. Azure Dragon yang berbeda menerobos permukaan laut dalam fenomena misterius. Raungan naga yang ganas bergema di seluruh langit dan bumi. Saber ki berbentuk naga setinggi 300 meter yang berisi Dragon Might yang sangat besar diretas berkali-kali. Wu Yuankei memblokir 6 kali terus-menerus, mundur setiap kali. Dia tidak bisa lagi menahan lukanya dan memuntahkan darah. Lalu, dia berteriak dengan gila-gilaan, hahaha. Ayo, lanjutkan.
Tunjukkan pada orang tua ini berapa lama kamu bisa bertahan. Xiao Chen tetap diam dan mengirimkan 4 serangan lagi, mengirimkan total 10 kembalinya naga azure sebelum berhenti. Serangan ini menjatuhkan Wu Yuankei ke udara. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambut panjangnya tergerai kemana-mana, wajahnya pucat, dan darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Sebenarnya, setengah bagaimanapun, bahkan jika itu adalah salah satu dari 7 raksasa, tidak akan jauh lebih baik daripada Wu Yuankei setelah menerima 10 teknik bela diri peringkat surga secara berurutan. Namong Qiong, yang kini berada 3 kilometer jauhnya, menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dia ternganga dan berkata, apakah orang ini gila? Bahkan jika dia memiliki banyak intisari, ini bukanlah cara menggunakannya. Wu Yuankei, yang berada dalam kondisi menyedihkan, menyaksikan Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berdiri tegak. Namun, dia mendongak dan tertawa liar. Aku sudah memberimu waktu untuk menjadi sombong. Sudah waktunya kamu mati. 9 sungai dunia bawah turun dari langit di belakang Wu Yuankei. Intisarinya melonjak dan menyerang sambil memancarkan aura amat sangat buruk. Tinju ilahi surga segudang, legenda jauh. Xiao Chen dengan santai melemparkan Lunar Shadow Saber ke tanah. Lalu, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di mata Xiao Chen. Musik yang tenang tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Aura ilahi yang luas menyebar dari Xiao Chen, yang sekarang bersinar keemasan, menerangi sekeliling. Wu Yuankei terus menyerang dengan panik, tidak takut pada Xiao Chen, yang telah menghabiskan sebagian besar intisarinya. Saat Xiao Chen bergerak, lagu-lagu bijak mengelilinginya. Tatapan para dewa di sisi lain menembus ruang dan waktu, fokus padanya. Bang! Xiao Chen meninju, dan angin tinju menyatu dengan musik yang bijaksana. Cahaya keemasan yang tak terbatas membanjiri area tersebut. 9 sungai bawah tanah yang tampak menyeramkan dan menakutkan tidak bisa lepas dari cahaya ini. Suara mendesis terdengar terus-menerus saat sungai hitam di bawah tanah dimurnikan menjadi untaian ki hitam yang tersebar ke angkasa. Ketika Wu Yuankei menyerang ke depan, cahaya menyinari tubuhnya. Kontak itu terasa seperti api menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia menjerit kesakitan. Cahaya para dewa, ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Rambut hitamnya sekarang memancarkan cahaya keemasan saat helaiannya berkibar liar di udara. Tatapan para dewa menembus ruang dan waktu, berkumpul padanya. Tinjunya meledak dengan cahaya yang kuat seperti miniatur matahari keemasan. Itu sangat mempesona. Wu Yuankei baru saja menghilangkan cahaya keemasan di tubuhnya ketika dia melihat cahaya keemasan yang menusuk ini. Pemandangan ini membuatnya takut hingga menjadi pucat pasi. Bukankah orang ini sudah menghabiskan seluruh intisarinya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Cahaya keemasan berubah menjadi kepalan angin dan bergegas ke depan. Kemanapun ia lewat, debu hancur tanpa berkurangnya cahaya. Wu Yuankei tidak berani gegabah, jadi dia melepaskan semua hukum sage surgawi yang telah dia bentuk. Ini berubah menjadi sungai bawah tanah yang berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, Wu Yuankei mengeluarkan kekuatan penuh dari tinju sungai dunia bawah bayangan darah. Dia berbenturan dengan cahaya yang menyala-nyala itu, dan suara yang sangat keras meledak. Gelombang kejut melonjak di udara. Namong Qiong, yang berada 3 kilometer jauhnya, sedikit mengubah ekspresinya saat dia dengan cepat mundur. Gelombang kejut emas hampir menempel di wajahnya saat melonjak. Seandainya dia mundur sedikit pun, gelombang kejut akan menghantamnya. Saat dia merasakan angin panas menerpa wajahnya, ekspresinya langsung berubah serius. Dalam 5 hari yang singkat, dia sudah mempelajari 2 gerakan tinju ilahi surga segudang. Orang ini benar-benar tidak terduga. Namun, hal yang membuatnya takjub masih belum terlihat. Pada titik ini, saat menghadapi Xiao Chen, yang mengeksekusi Radiance of Deities, Wu Yuankei kini merasa takut dan ingin melarikan diri. Setelah bentrok beberapa kali, luka parah kini menyelimuti dirinya. Awalnya, Wu Yuankei mengira ketika Xiao Chen telah kehabisan intisarinya, dia bisa menghadapi Xiao Chen dengan mudah. Namun, Xiao Chen tiba-tiba menunjukkan teknik tinju mengerikan yang tidak diketahui asal-usulnya, menyebabkan dia takut dan tidak berani terus bertarung. Saat Xiao Chen melihat Wu Yuankei mundur dengan sedih, bibirnya melengkung, dan dia berkata dengan suara rendah, mencoba lari sekarang. Ini sudah terlambat. Dewa turun. Gambar emas dewa yang berdaulat menerobos penghalang langit yang luas, cahaya ilahi mengalir ke tubuh Xiao Chen. Aura Xiao Chen langsung melonjak tanpa akhir saat dia memancarkan cahaya yang dalam. Setiap makhluk di dunia sepertinya memujanya. Bahkan Namong Qiong merasakan perubahan dalam pikirannya. Sosok ilahi Xiao Chen di hadapannya tampak seperti dewa yang turun ke alam fana, menghilangkan semua pikiran perlawanan di dalam hatinya. Bang! Xiao Chen melangkah maju di udara, dan seluruh ruangan bergetar. Retakan muncul di tanah dalam pola sarang laba-laba, membentuk banyak celah tanpa dasar. Dia bergerak seperti meteor yang berkedip dan langsung mengejar Wu Yuankei yang melarikan diri. Kekuatan mengamuk meletus bersamaan dengan angin tinjunya. Wu Yuankei tidak bisa menolak sama sekali.
Dengan satu pukulan, tubuhnya meledak menjadi bunga besar berdarah yang berhamburan ke langit. Saat cahaya ilahi di tubuh Xiao Chen menghilang, dia mengulurkan tangannya dan meraih cincin spasial Wu Yuan Kei dan sarung tangan emas gelapnya yang tak ternilai harganya, lalu menempatkannya di cincin semesta miliknya. Xiao Chen dengan santai melambaikan tangannya, dan lunar Shadow Saber yang tertancap di tanah terbang kembali ke genggamannya. Lalu dia dengan lembut mendarat di samping Nangong Qiong. Senyuman ceria muncul di wajah Nangong Qiong. Menepuk tangannya yang anggun dan seputih bunga bakung dengan lembut, dia berkata, teknik Tuan Muda Xiao sangat bagus. Pantas saja kamu berani menantang Bai Wuxue. Setelah menonton sekian lama, Nangong Qiong menyambut kedatangannya dengan sesuatu seperti itu. Tingkah laku wanita ini membuatnya sangat sulit untuk merasa bahagia karena dia adalah pendampingnya.